Halo semuanya, selamat datang di Hegemoni. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Papillon. Papillon adalah sebuah film drama biografi tahun 2017 garapan Michael Noir. Film ini dibintangi oleh Charlie Hunnam, Rami Malek, Roland Muller, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang narapidana yang berusaha kabur dari penjara super ketat di pulau terpencil yang letaknya di tengah lautan. Dan oke, daripada berlama-lama, mari kita masuk ke isi ceritanya. Ayo, nunggu apa? Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang yang sedang mencoba membuka brankas, dan orang tersebut bernama Henry, atau sebut saja dengan nama Papillon yang berarti kupu-kupu, sesuai dengan tato di dadanya. Kejadian ini berlatar di kota Paris tahun 1931. Usaha yang dilakukan Papillon ternyata membuahkan hasil. Ia berhasil mencuri berlian yang tersimpan di brankas tersebut. Seusai mencuri, Papillon kemudian pergi ke sebuah tempat kasino. Ternyata Papillon ini adalah anggota gangster di kota Paris yang mempunyai bos bernama Castelli. Papillon juga mempunyai seorang kekasih bernama Nenit. Malam itu, anggota gangster ini mendapati seorang yang bernama Roland Legrand telah melaporkan bisnis mereka, dan pastinya kalian tahulah apa yang akan terjadi jika kalian berurusan dengan gangster. Seusainya menyerahkan hasil curian itu kepada Castelli, Papillon kemudian bermain kasino sembari menunggu kekasihnya itu untuk diajak bersenang-senang. Dan tidak diduga, ternyata Papillon juga menyisihkan hasil curiannya itu untuk dirinya bersama kekasihnya. Hal tersebut diketahui oleh anak buah Castelli dan langsung melaporkannya. Dan kini Papillon bersama Nenet akhirnya bersenang-senang menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, pagi telah tiba dan mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan polisi untuk menangkap Papillon. Tidak disangka ternyata Papillon ditangkap atas pembunuhan Roland. Jelas-jelas ini adalah jebakan dari Castelli. Akhirnya, Papillon diberikan sanksi sebagai narapidana dan diberi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa hari kemudian, Nenit datang menemui Papillon. Nenit meminta Papillon untuk mengajukan banding, namun Papillon tidak bisa karena ini adalah jebakan dari Castelli. Kemudian, Papillon berkata kepada Nenit bahwa dirinya akan kembali dan hanya perlu fokus untuk kabur dari penjara. Pada saat itu, Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan terhadap Amerika. Oleh karena itu, para tahanan ini nantinya akan dikucilkan di pulau terpencil dan menjadi pekerja di tempat tersebut sampai masa hukuman mereka habis. Setelah masa hukuman habis, para tahanan ini nantinya akan dikirimkan ke Amerika dan tidak akan diakui lagi sebagai warga negara Prancis. Singkat cerita, pada saat pemindahan dari Prancis ke pulau itu, Papillon bertemu seseorang yang bernama Julot. Julot ini ternyata juga mempunyai rencana untuk kabur dari penjara sama seperti Papillon. Sampai pada suatu ketika, Papillon juga bertemu dengan Louis Degas. Julot memberitahu Papillon bahwa Louis Degas ini adalah seorang yang super kaya raya. Ternyata Louis Degas ini adalah seorang yang punya bisnis menjual obligasi palsu. Oleh karena itu, Papillon menawarkan perlindungan ke Louis Degas asalkan ia mendapatkan uang untuk rencana kaburnya. Awalnya Degas menolak tawaran Papillon. Lagi pula istrinya sebentar lagi akan mengajukan banding untuknya. Namun ketika ia melihat tahanan lain yang juga kaya raya dibunuh di depannya dengan sadis, ia langsung berubah pikiran dan setuju dengan penawaran Papi, asalkan dirinya selalu dilindungi. Malam harinya pembunuh itu datang kembali. Belum sempat melancarkan aksinya, Papillon sudah berhasil melumpuhkannya. Namun, Papillon justru ditempatkan di penjara kelas 1 akibat perkelahian itu. Singkat cerita, pemindahan telah sampai. Di sini, Julot bersandiwara dengan cara melukai kakinya sendiri dan berpura-pura terjatuh supaya bisa masuk ruang pengobatan. Dan rencananya itu pun berhasil.
Penjara ini terletak di pulau terpencil dan mempunyai penjagaan super ketat. Dan penjara ini mempunyai aturan yang begitu mengejutkan jika mereka kabur. Antara lain, pertama, jika ketahuan di usaha pertamanya, maka tahanan akan diasingkan di Saint Joseph selama 2 tahun. Yang mana dalam penjara ini hanya ada keheningan dan bertujuan untuk membuat tahanan menjadi gila. Kedua, apabila ketahuan untuk kali kedua, mereka bakal diisolasi selama 5 tahun. Kemudian akan dipindahkan ke Pulau Iblis sampai tahanan mati dengan sendirinya. Dan yang terakhir, apabila melakukan pembunuhan maka tahanan itu akan dieksekusi mati dengan cara dihukum pancung. Louis Dega dan Papillon meminta bantuan supaya dipekerjakan di bagian medis dengan membayar sejumlah uang. Saat beristirahat, terdengar suara tembakan yang mengartikan bahwa ada tahanan yang mencoba kabur. Papillon yakin bahwa itu adalah Julot. Awalnya, Papillon dan Louis Dega akan ditempatkan di bagian medis sesuai kesepakatan awal. Namun, hal itu batal setelah ada wakil sipir yang dendam karena suami adiknya masuk penjara akibat sempat bekerja sama dengan Dega. Alhasil mereka berdua ditempatkan di Road Zero dengan pekerjaan yang sangat berat, yaitu di pertambangan. Di sini, Louis Dega memberitahu Papi bahwa uangnya hilang. Kemudian mereka berdua langsung mencari uang tersebut dan akhirnya ketemu. Setelah itu, Louis Dega menanyakan keberadaan uangnya. Lalu Papi memberitahunya bahwa ia akan mengembalikan uangnya saat di barak nanti. Di sini, Papillon bertemu dengan Selir yang mana nantinya mereka akan bekerja sama. Mereka merencanakan kabur dari penjara menggunakan sebuah perahu. Tak lama kemudian, Papillon hampir bertarung karena ada tahanan lain yang mencoba mengambil uang Louis Dega. Untung saja para penjaga berdatangan menyuruh mereka kembali ke sel tahanan. Di sini, Papillon mencoba menawarkan sejumlah uang kepada seorang pria untuk sebuah perahu. Lalu ia mengatakan bahwa ia memiliki perahu di seberang sungai dan akan pergi ke sana 3 hari lagi. Negosiasi mereka pun akhirnya deal dengan bayaran yang cukup mahal. Para tahanan di sini ternyata tahu bahwa Dega mempunyai banyak uang, hingga akhirnya Dega menjadi incaran para tahanan lain. Mereka ingin merebut harta yang dimiliki Dega saat ini. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Papillon dengan menghajar para perampok tersebut. Terlepas dari semua itu, ternyata Julot ditangkap saat berusaha kabur dari sana. Dan Julot pun dijatuhi hukuman mati karena telah melanggar aturan ketiga di penjara ini. Hal itu terjadi karena Julot membunuh salah satu sipir saat pelariannya. Dan Julot pun dieksekusi di depan para tahanan lain, termasuk Papillon dan Louis Dega. Setelah eksekusi selesai, kepala sipir menunjuk Papi dan Louis Dega untuk membuang mayat tersebut. Sampai di tengah perjalanan, kini Louis Dega mulai merasakan trauma terhadap apa yang terjadi. Salah satu sipir yang melihat Louis Dega seperti itu langsung mencambuknya. Tak tinggal diam, Papillon yang tidak terima melihatnya langsung memukul sipir itu menggunakan sebuah batu hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Papi langsung kabur dari tempat itu dan meninggalkan Louis Dega sendirian hingga membuat heboh satu pulau tersebut. Papillon kemudian pergi ke seberang sungai tempat pemilik perahu itu, namun ternyata pemilik perahu itu dibayar lebih oleh para sipir, sehingga Papillon ditangkap untuk dibawa ke penjara lagi. Atas usahanya yang gagal ini, Papillon langsung dipindahkan ke Saint Joseph selama 2 tahun. Penjara di Saint Joseph ini berbeda dengan penjara lainnya. Tahanan hanya bisa berdiam diri tanpa interaksi dan hanya merasakan keheningan. Papillon mulai menjalani hukumannya dan makanan di penjara ini pun hanya sebatas kuah sup saja. Sampai pada suatu hari, Papillon kedatangan tamu yang tidak diundang. Siapa lagi kalau bukan sipir yang kemarin dipukulnya menggunakan sebuah batu. Sipir itu datang untuk balas dendam kepada Papi. Sampai-sampai ia harus pasrah menerima pukulan demi pukulan yang dilakukan oleh sipir itu sampai membuatnya babak belur. Pada saat itu, Papillon menerima sepotong kelapa untuk dimakannya. Papillon yakin bahwa ini adalah bantuan dari Louis Dega. Papillon merasa senang akan hal ini. Untuk beberapa hari ini memang dirasa aman. Namun pada suatu ketika,
Hal ini diketahui oleh pihak penjara. Kabar ini langsung diketahui oleh kepala sipir hingga akhirnya ia datang langsung ke sel tahanan Papillon. Ia datang untuk bertanya tentang siapa yang memberi kelapa ini, namun Papillon enggan menjawabnya. Akibatnya pihak penjara mengurangi jatah makan Papillon karena Papi tak mau mengatakannya. Hari terus berjalan sampai Papi terlihat sudah menyerah. Kepala sipir itu datang lagi menemui Papillon dengan membawa sup daging dengan harapan Papillon mau mengatakan tentang siapa yang memberi bantuan kepadanya. Berbeda dengan harapan, ternyata Papillon masih bunga suara atas bantuan yang diberikan kepadanya itu. Karena tak kunjung ada jawaban, kepala sipir itu langsung menghukum Papi dengan cara membuat sel tahanan Papi menjadi tak ada cahaya. Hal ini menjadikan Papi merasakan halusinasi yang cukup serius, hingga membuatnya depresi dan teringat akan hidupnya dulu. Waktu berlalu, kini masa hukuman 2 tahun dan penderitaan Papillon di sel ini sudah usai. Kemudian Papillon dibawa ke rumah sakit penjara karena sudah dianggap gila. Dan ternyata di sini Louis Degas masih bertahan hidup di penjara itu dan dipercaya menjadi juru tulis kepala sipir. Louis Degas juga mempunyai akses terhadap kunci gerbang di seluruh penjara. Louis yang mendengar kabar soal Papillon langsung menjenguknya di rumah sakit penjara. Louis Degas merasa bersalah melihat Papillon pandangannya kosong dan juga merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Papillon. Ia mengira jika Papillon sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ia dikejutkan dengan ucapan Papillon yang mengartikan bahwa Papillon tidak gila dan masih mengingat betul Louis Degas. Ia berpura-pura menjadi gila supaya dirinya tidak dianggap suatu masalah lagi oleh pihak penjara. Hal ini dilakukan Papillon sebagai rencananya untuk kabur dari penjara. Tak banyak bicara, Louis Degas memberitahu Papillon jika pada hari Minggu akan ada acara nonton film yang diadakan oleh kepala sipir. Dan menurutnya ini adalah kesempatan yang bagus untuk kabur dari penjara. Setelah itu Papillon mengamuk seolah-olah dirinya memang gila dan menyuruh Degas untuk pergi. Bring me some pills. Seusainya mereka bertemu, kini giliran Papi menemui salah satu tahanan di rumah sakit itu yang bernama Maturet. Papillon mengajaknya untuk bekerja sama. Papi menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika ia mau membantunya. Untuk melanjutkan rencana ini, akhirnya mereka berkumpul dan di sini ternyata Selir bisa masuk ke rumah sakit penjara dengan cara melukai tangannya hingga infeksi. Mereka berempat yakni Papi, Degas, Maturet, dan Selir akhirnya sepakat untuk mencari perahu guna rencana ini dengan bantuan Selir. Selir menyanggupinya asalkan ia mendapatkan uang untuk lebaran nanti. Louis Degas juga menyanggupinya. Louis juga bakal menyiapkan kunci untuk membuka sel tahanan setelah ia berhasil memberi minuman yang telah dicampur obat tidur kepada penjaga. Obat tidur itu ternyata didapatkan Papillon selama ia dirawat di rumah sakit. Malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Acara nonton film yang digelar malam itu membuat penjagaan menjadi kurang ketat sehingga mereka berempat bisa melakukan perannya masing-masing. Maturet yang berperan untuk mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar. Kemudian Papillon dan Selir datang untuk memukul penjaga yang bersama Maturet. Mereka bertiga yakni Papi, Selir, dan Maturet berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena obat tidur yang diberikan mulai bereaksi. Namun di tengah perjalanan, rencana mereka mulai rusak setelah hujan turun yang membuat para penonton terpaksa harus berteduh. Hujan ini ternyata membuat listrik menjadi padam. Hal ini justru dijadikan kesempatan bagi mereka untuk kabur karena para penjaga tak bisa melihat pergerakan mereka. Ditambah lagi Louis Degas berhasil mencuri kunci gerbang utama yang akan membuat rencana mereka lebih mudah. Namun sayangnya saat menuruni pagar beton yang cukup tinggi, Louis harus mengalami patah kaki. Aksi mereka ini tetap mereka lanjutkan sampai ke dalam hutan. Hingga pada akhirnya mereka didatangi oleh segerombol orang yang membawa senjata. Ternyata mereka ini adalah pemilik dari perahu itu. Louis Degas kemudian memberikan sisa uang yang dimilikinya untuk membeli perahu tersebut. Akhirnya mereka berempat bisa keluar dari pulau itu dan berlayar mengarungi lautan. Namun di tengah perjalanan mereka ternyata perahu yang mereka tumpangi mengalami kebocoran akibat tak kuat menahan beban mereka semua. Hal ini membuat mereka merasa kesal, terutama Selir. Selama di perjalanan itu, Selir meminta Papi untuk meninggalkan Louis Degas karena Selir menganggap Louis Degas hanya sebagai beban mereka.
Namun Papillon menolak ajakan Selir, dan hal ini membuat Selir menjadi semakin geram, apalagi saat mengetahui akan ada badai yang datang menerjang mereka. Selir masih beranggapan bahwa Louis hanya akan menyusahkan mereka, hingga akhirnya Selir mencoba untuk membunuh Louis III. Belum sampai menyerang Louis, Matured diam-diam langsung menyerang Selir, hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di tempat itu. Tak tinggal diam, Louis III langsung mengambil pisau dan menusuk Selir hingga tewas. Dan pada malam harinya, badai datang menghantam dan membuat perahu mereka terbalik. Singkat cerita, Papillon tersadar dan bingung melihat di mana dirinya berada. Ternyata mereka bertiga terdampar di pesisir pantai Kolombia dan diselamatkan oleh biarawati yang berada di pulau itu. Biarawati itu tahu dari mana asal mereka bertiga dan mengajak Papi untuk bertobat, sekaligus mengajaknya beribadah. Namun ajakan itu hanya diabaikan saja oleh Papillon. Papillon kemudian menemui Louis III dan berusaha mengajaknya untuk mencari tempat yang lebih aman. Keadaan Louis III yang seperti ini membuatnya beranggapan bahwa ini adalah tempat terbaik baginya, sama halnya dengan Matured yang menganggap pulau ini adalah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Akhirnya Papillon pergi tanpa mereka berdua. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba Papi melihat ada mobil patroli yang mencari keberadaan mereka. Melihat hal itu, Papi tak tinggal diam dan langsung bergegas kembali ke tempat Louis. Namun sayang, usaha Papi ini sudah terlambat dan Matured pun harus meregang nyawa karena tertembak. Alhasil mereka dibawa lagi ke penjara dengan hukuman yang lebih berat karena mencoba kabur untuk kedua kalinya. Mereka akan menjalani hukuman di Saint Joseph, yakni isolasi selama 5 tahun dan langsung dikirim ke Pulau Iblis. Sampai di sini bisa dilihat keadaan Papi yang sudah sangat memprihatinkan. Bisa dilihat dari rambut yang mulai memutih, hingga muka yang cukup lusuh sampai pandangannya yang terlihat lebih kosong dibandingkan saat dirinya diisolasi selama 2 tahun. Singkat cerita, masa hukuman Papi selama 5 tahun sudah selesai dan langsung dikirimkan ke Pulau Iblis. Keadaan di pulau ini ternyata sangat memprihatinkan. Bahkan bisa membuat orang yang masuk ke sana menjadi depresi hingga mengalami gangguan jiwa. Dan ternyata di tempat ini Papillon disambut oleh Louis III yang datang terlebih dahulu dibandingkan Papillon. Dengan kata lain, tahanan yang masuk di pulau ini hanya bisa pasrah dan tinggal menunggu ajalnya tiba. Namun berbeda dengan Papi, ia masih berusaha untuk melarikan diri dan mempunyai harapan ingin bebas walaupun sudah banyak cobaan dan hukuman yang ia hadapi. Sampai pada suatu ketika ia mendapatkan ide bahwa arus ombak di pulau tersebut akan bergerak membawanya menuju daerah daratan di luar sana. Mereka berdua pun akhirnya membuat sebuah rakit menggunakan semacam tempurung kelapa yang disusun terlebih dahulu guna menuju daratan. Esok harinya setelah sampai di tepian jurang, ternyata hanya Papillon yang akan pergi sendirian. Dikarenakan Louis III sudah pasrah dengan keadaan dan akan tetap tinggal di Pulau Iblis ini. Papi tidak bisa memaksanya karena itu kemauannya sendiri. Kemudian Papillon melanjutkan perjalanannya dengan menceburkan dirinya ke laut. Di sini Louis III merasa senang ketika mendengar teriakan Papillon yang menandakan bahwa dirinya selamat. Akhirnya Papillon mengarungi laut sampai menemukan daratan dan menjalani hidup bebasnya. Scan kemudian beralih ke tahun 1969 dan di sini terlihat bahwa Papillon telah menjadi warga bebas dan tinggal di Venezuela. Kemudian Papillon pergi ke Prancis untuk membagikan kisahnya selama di penjara kepada seorang penerbit. Papillon ingin kisahnya itu disebarluaskan karena lebih dari 80.000 tahanan dikucilkan dan tidak bisa kembali ke Prancis akibat kejamnya perlakuan di penjara itu. Dan film pun berakhir. Oke, kurang lebih seperti itu kisah dari Henry Papillon. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman kalian. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Yeah.